Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Krishna Arya Pradana and I'm from PBI 2019 from University Muhammadiyah Yogyakarta. And then I will present a consecutive interpreting. In the wealthiest circles of Victorian England, Di lingkup keluarga kerajaan Victoria yang paling kaya, bizarre fads ran rampant, sebuah tren yang unik sedang merajalela. but perhaps none was as strange as the tapeworm diet, Tapi mungkin tidak seaneh dengan diet menggunakan cacing, in which dieters swallowed an unhatched tapeworm yang mana pelaku diet itu menelan telur dari cacing secara hidup-hidup yang belum menetas and let it grow inside them by dan consuming undigested meals. membiarkan mereka hidup di dalam perut kita dengan memakan daging yang mentah. Obviously, this is an exceptionally dangerous and unhealthy way to manage your weight. Jelas ini cara yang tidak sehat dan sangat berbahaya untuk menurunkan berat badan. However, while modern fad diets aren't usually this extreme, Bagaimanapun juga diet modern tidak se ekstrim yang cara tadi. they do promise similar results. Cara ini atau diet modern menjanjikan hasil yang sama, Specifically, losing weight fast. yang terutama menurunkan berat badan secara cepat. So, are there any fast diets that do work? Jadi apakah ada cara diet yang cepat yang benar-benar berhasil? And are any of them actually healthy for you? Dan apakah cara-cara tersebut benar-benar sehat untuk Anda? To answer these questions, let's consider a thought experiment. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melakukan eksperimen. Sam and Felix are identical twins, Sam dan Felix adalah saudara yang kembar. both planning to go on a diet. Mereka berdua bertujuan untuk melakukan sebuah diet. They share the same height, weight, fat, and muscle mass. Mereka berdua berbagi hal yang sama seperti tinggi, berat badan, massa otot. But Sam is hoping to lose weight slowly, while Felix wants to go fast. Sedangkan Sam ingin melakukan diet itu secara perlahan, sedangkan Felix dia ingin melakukan diet secara cepat. Sam's plan is to gradually decrease his calorie intake Rencana Sam, dia akan melakukan pengurangan kalori secara bertahap and increase his regular exercise. dan menambah jadwal olahraganya dia. With less energy coming in and more being expended, Dengan energi yang sedikit yang masuk dan semakin banyak energi yang dikeluarkan, he's creating an energy deficit inside his body. dia membuat tubuhnya itu membakar lebih banyak massa tubuh. To compensate, Sam's body begins breaking down his emergency glucose supply. Untuk menggantikan massa tubuh yang hilang, tubuhnya Sam itu membakar glukosa di dalam tubuhnya, Stored in the liver in the form of glycogen. disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Then, after 4 to 6 hours, his body starts burning fat cells as a major energy source. Dan setelah 48 jam, tubuhnya Sam itu mulai membakar lemak sebagai energi utamanya. This process releases lipid droplets, which are broken down into compounds. Proses ini dinamakan lipid droplets dan mengalir ke aliran tubuh kita That float through the bloodstream and provide energy to organs and tissues. dan melalui aliran darah dan menyediakan energi untuk tubuh kita. Felix aims to create a similar energy deficit. Felix bertujuan untuk mengurangi kalori dengan cara By dramatically cutting his calorie intake. membuat makanannya sangat sedikit. Jadi hampir tidak ada makanan yang masuk ke tubuh Felix. Unlike Sam, who's still eating smaller meals, Tidak seperti Sam yang masih memakan makanan dalam jumlah sedikit. Felix is eating almost nothing. Felix itu makan hampir tidak ada. And his body responds by going into a starvation response. Dan tubuhnya merespon hal ini sebagai kelaparan.
Felix's body breaks down his entire store of emergency glucose. Tubuhnya Felix itu membakar semua persediaan energi yang ada di tubuhnya In just 18 hours. dan dalam hanya 18 jam. And while Sam steadily replenishes glycogen with every healthy meal, Sedangkan Sam, dia glikogennya tergantikan oleh makanan yang sehat yang tetap dia makan walaupun sedikit. Felix's low-calorie diet does not. Sedangkan Felix yang diet menggunakan rendah kalori, dia tidak mendapatkan pengganti energinya. Desperate for energy, his body starts breaking down other materials, Saking butuhnya energi, tubuhnya Felix mulai mencari sumber energi lain, including his muscles. Meanwhile, termasuk dalam massa ototnya dia. Sam's regular exercise is maintaining his muscle mass. Sedangkan Sam, dia tetap melakukan olahraga sehingga tetap menjaga massa ototnya dia. This means he'll use more energy both during exercise and at rest. Ini berarti Sam menggunakan kedua energi saat olahraga dan saat sedang tidur atau istirahat, Making it easier for him to lose weight. membuatnya lebih mudah menghilangkan berat badan. Felix, on the other hand, is losing muscle mass and burning fewer calories than ever for his body's basic function. Dan sedangkan Felix, dia membakar kehilangan massa ototnya dan juga olahraga yang cukup keras sehingga ototnya semakin menghilang, Making weight loss even more difficult. membuat program penurunan badan menjadi terasa semakin sulit. Despite all this, there's one element of Felix's fast diet Dari semua hal itu ada satu hal yang Felix yakini, that might make him think he's on the right track. dia berada di cara yang tepat dalam hal menurunkan berat badan. Every gram of glycogen is bound to several grams of water. Setiap gram glikogen itu mengikat beberapa gram air. This can add up to 2 kilograms of water weight. All of Ini bisa mengikat air sampai 2 kg. which is lost when the glycogen is depleted. Jika glikogennya hilang, maka air yang tadi juga dapat menghilang. For Felix, this might seem like he's losing weight Bagi Felix, ini terlihat seperti dia kehilangan berat badan dengan sangat cepat. fast, but as soon as he stops starving himself, Dan jika dia sudah mulai merasa sangat kelaparan, his body will replenish its glycogen store and regain that weight. dan tubuh Felix akan memproduksi glikogen yang malah sangat lebih banyak untuk mengembalikan berat badannya dia. Clearly, Felix's plan does more harm than good. Jelas rencana Felix ini lebih berbahaya daripada cara yang sehat. But extreme calorie reduction diets aren't the only regimens promising to shed weight fast. Diet ekstrim itu bukan satu-satunya hal yang menjanjikan untuk menurunkan berat badan tubuh secara cepat. Plans called detoxification diets Sebuah metode dinamakan detoksifikasi diet either promote or restrict certain foods to provide specific nutrients in high quantities. menggabungkan atau memilih kelompok makanan yang bernutrisi tinggi. These can be useful for addressing some nutritional problems, Cara ini dapat mengatasi salah satu masalah nutrisi, but they're far too specific to be used as general cure-alls. tapi ini terlalu jauh untuk dikatakan sebagai satu-satunya obat untuk mengobati nutrisi tadi. For example, for a person with low vitamin A, Untuk contoh, orang dengan rendah vitamin A, a juice diet might be helpful. sebuah diet jus mungkin akan membantunya. But for someone high in vitamin A, Tapi untuk seseorang yang tinggi akan vitamin A-nya, juicing could be disastrous. diet jus ini bisa menjadi sebuah bencana. And regardless of personal nutrition, Dan karena kita tidak paham dengan nutrisi yang kita butuhkan, maintaining a juice diet over multiple weeks melakukan diet jus secara berminggu-minggu
is likely to compromise the immune system dapat merusak kemampuan sistem imun kita due to a lack of essential fats and proteins. karena sehubungannya dengan kurangnya protein dan lemak yang baik. Therein lies the problem with all these fast-moving diets. Terdapat beberapa kebohongan dalam metode cara cepat menurunkan berat badan, Whether you're cutting calories or food groups, dengan antara mengelompokkan makanan atau mengurangi makanan. extreme diets are a shock to your system. Sebuah diet ekstrim akan membuat tubuh Anda terkejut. There are well-established rates of healthy weight loss motivated by both diet and exercise. Diet yang baik sebenarnya adalah dengan memilih makanan yang baik serta kita tetap melakukan olahraga that account for genetic and medical differences. And staying on those timelines requires a dietary lifestyle that's sustainable. dan melakukan diet tersebut secara konsisten dan dengan porsi yang sesuai. In fact, some of the worst side effects of extreme diets are Dan sebagai ada salah satu efek samping dari diet ekstrim rarely discussed since so few people stick with them. It also bears mentioning that many societies have unhealthy relationships. Bahkan kita dalam melakukan bersosial, kita mempengaruhi diet kita sehingga itu diet yang tidak baik. With weight, and people are often pressured to diet for reasons other than health or happiness. Sehingga kita fokus pada diet yang ekstrim dan kita sering mengabaikan faktor kebahagiaan yang lain. So rather than trying to lose weight fast, jadi daripada melakukan menurunkan berat badan yang cepat, we should all be taking our time kita harus menikmatinya, tidak perlu terburu-buru to figure out what the healthiest lifestyle is untuk memikirkan bagaimana caranya hidup yang dengan sehat dan menyenangkan. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.